Bisa saja, karena dia tahu keluar masuknya uang dari sang suami. Nggak mungkin dia nggak tahu lah suaminya dapat duit dari mana. Bahkan dia, jangankan dia, masyarakat Indonesia saja tahu bahwa bisnis suaminya adalah tambang timah, ya kan? Nah, dia sendiri pasti juga tahu lah suaminya main timah, uang timah, dia juga ikut menikmati. Bisa dikenain pasal 55 juga. Soal putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena yang saya tahu itu adalah korupsi 300 triliun menurut Undang-Undang TPPU. Di situ kan bukan cuma ada korupsi tetapi juga ada TPPU di situ. Makanya tuntutan saja sudah sangat ringan. 12 tahun itu ringan sekali menurut saya ya. Apalagi putusannya 6,5 tahun. Sementara ini korupsi 300 triliun. Kemudian TPPU itu 20 tahun loh. Ancamannya 20 tahun. Nah, putusan 6,5 tahun. Itu masih bisa ada remisi-remisi lagi. Nanti ada hari raya. Ada remisi di hari raya. Kemudian 17 Agustus ada remisi lagi. Ya segitu, ada potongan-potongan nanti. Ya paling-paling dia masuk 2 tahun. Kalau modelnya seperti begini, saya yakin banyak orang mau korupsi. Korupsi aja 300 triliun, nanti kembalikan 210 miliar, ya kan? Dengan denda 1 miliar. Tidak akan membuat efek jerah bagi para koruptor. Justru semakin banyak koruptor di negeri ini. Makanya itu saya sangat menyayangkan atas putusan Hakim yang hanya memvonis Arfimus ini dengan 6,5 tahun. Oke, saya sepakat itu. Itu supaya ada efek jerah buat para koruptor. Kalau bisa seumur hidup, dan paling berat kalau bisa ancaman sekalian, hukuman mati sekalian bagi para koruptor. Kasihan rakyat Indonesia ini, banyak yang menderita, banyak yang miskin. Sementara yang lain menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sekarang pajak naik lagi. Sementara koruptor semakin merajalela di mana-mana. Ini kayaknya dimakan uang rakyat gitu loh. Kasihan. Makanya Presiden menyampaikan bahwa kalau bisa diputus 50 tahun, itu saya sangat mendukung. Luar biasa itu. Mestinya Hakim ini, jadi saya akhirnya menduga kayaknya ini ada main mata antara hakim, jaksa dengan terdakwa gitu. Nggak main-main loh, 300 triliun cuma 6,5 tahun. Ini luar biasa. Saya pikir putusan hakim ini perlu dieksaminasi, Bang. Bisa saja, karena dia tahu keluar masuknya uang dari sang suami. Nggak mungkin dia nggak tahu lah suaminya dapat duit dari mana. Bahkan dia, jangankan dia, masyarakat Indonesia saja tahu bahwa bisnis suaminya adalah tambang timah, ya kan? Nah, dia sendiri pasti juga tahu lah suaminya main timah, uang timah, dia juga ikut menikmati. Bisa dikenain pasal 55 juga. Memang tidak seberat suami ya, tapi dia bisa dikenain pasal 55 turut serta karena dia ikut menikmati gitu. Nah, saya pikir kalau ditelusuri, diperiksa, bisa, tidak masih terbuka untuk bisa dijadikan tersangka juga. Ada peluang untuk jadi tersangka. Betul. Makanya kita berterima kasih lah kepada adik-adik wartawan ini, rekan-rekan wartawan yang terus mengawal kasus ini. Kenapa? Ini supaya kasus ini bisa jadi terang benderang dan besok-besok tidak ada lagi koruptor-koruptor di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Makanya kita akan terus menyuarakan agar supaya tolong ditinjau lagi putusan 6,5 tahun ini. Jangan sampai begitu banding turun dari 6
jadi 4 tahun. Nanti dikasasi lagi, di PK lagi seperti itu, tambah turun, udah bebasin aja sekalian, akhirnya bebas murni. Sama kayak pembunuhan Surabaya itu. Iya kan? Ini kan nggak adil namanya. Jadi janganlah seperti begini. Kita Pak Prabowo, Pak Presiden kita, yang mulia Presiden Pak Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kita mau menuju kepada Indonesia emas. Bagaimana kita akan menuju ke Indonesia emas kalau masih ada koruptor korupsi seperti model kayak Alvin Muis ini?